Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gue Papa Jidan di konten ngonten yuk. Wah, ngonten yuk. Kayak gaya-gayaan aja ya gue bisa ngajakin ngonten. Gini, sekarang yang mau gue bahas adalah tentang premis atau ide ya. Nah, tapi sebelum itu kita bahas, kita mau nentuin dulu nih, kita posisi niche-nya di mana. Apakah lo komedi atau lo memang yang motivator, ya, apa namanya, yang memang quotes-quotes gitu, atau storytelling segala macam, lo tentu di situ. Misal kalau gue nih, gue akan contohkan komedi, memang yang gue bisa ya, yang gue jalanin komedi. Jadi buat gue tuh di otak gue adalah apa saja yang gue lihat itu komedi, entah sekarang ketemunya atau nanti, karena memang rumus komedi adalah tragedi plus time is komedi. Contoh mungkin waktu gue disunatin zaman kecil itu tuh tragedi tuh waktu saat itu. Begitu udah gede, ternyata jadi komedi karena ada beberapa pantangan yang nggak boleh melewatin tai kotok, tai ayam, nah itu nggak boleh tuh di situ. Jadi ada beberapa yang memang begitu tragedi, udah tambah waktu jadinya komedi. Nah komedi apapun kalau gue bilang gini, segala sesuatu pasti ada lucunya. Gue sampai punya apa namanya, punya pemikiran begitu, punya quotes kayak gitu. Segala sesuatu pasti ada lucunya. Apapun itu kalau gue lihat ya, entah gue lagi kena musibah atau juga dapat rezeki segala macam, pasti ada lucunya. Nah lo silakan dari situ. Nah, bahkan gue bilang untuk komedi sih kan banyak banget ya. Istilahnya begitu gue waktu belajarin sama Bapak Iam, lo tidur aja pun jadi konten gitu. Lo tidur nih, lo bikin video itu jadi konten, gue bilang. It's something. Lo nafas juga jadi konten. Gimana caranya, Pak? Gini. Itu konten itu. Itu konten semudah itu berkonten kalau gue bilang ya. Karena beberapa juga ada temen gue yang bilang, lo bikin konten gampang banget sih, Pak. Ya jangan dipersulit kalau gue bilang ya. Kalau memang mudah, nggak usah dipersulit. Kayak gue nih, gue mungkin tidak terbiasa untuk konten outdoor, banyak orang segala macam. Gue tidak terbiasa dengan itu. Gue cuma terbiasa dengan tripod, taruh depan muka gue berkonten di situ, gue bercerita atau gue ngejokes di situ. Nah segala macam, gue cuangkan di situ gitu. Itu cuma segitu doang kalau gue pribadi ya. Makanya gue bilang tergantung nih sekalian. Kalau kalian hobi ya silakan saja. Makin bagus kalian berkonten, makin memang ketahuan preparingnya tuh seperti apa, orang makin menghargai. Dan nambah lama juga itu jadi satu brandnya lu, jadi ciri khasnya lu, jadi personal lu, jadi karakter lu, nempel nantinya. Let's say mungkin lu konten tentang masak-memasak lu dengan segala keriuhannya, ya nggak apa-apa, silakan saja, karena memang itu passion lu, itu yang lu kuasai, dan lu bisa bicara banyak di situ. Gitu. Kalau gue komedi, apapun ya gue jadian komedi, di depan juga jadi komedi. Komedi itu ya selain komedi ya, nah, gue fokus ke komedi dulu. Komedi itu lo voice over pun bisa jadi komedi, tanpa kata-kata pun bisa jadi komedi, kayak Mr. Bean, kayak Charlie Chaplin, itu nggak pakai kata-kata, dan itu kalau gue melihatnya adalah lebih sulit banget dan harus detail, antara mimik dan sebagainya itu harus detail. Tapi hasilnya pun sesuatu gitu, hasilnya tuh luar biasa juga kalau tanpa suara ya, lu hanya mengandalkan ekspresi. Nah ada juga komedi juga terbagi beberapa, ada komedi verbal, ada juga komedi dari gerak segala macam. Nah itu yang sudah gue jalanin, dan akhirnya gue ketemu sama temen gue dari Tasikmalaya, kita kolaborasi dari rumah masing-masing gitu. Karena komedi itu sifatnya sih universal ya, apalagi kalau yang nggak pakai suara, luar negeri pun bisa ngelihat bahwa itu adalah komedi gitu. Nah itu beberapa niche, beberapa niche yang ada di sosial media ya, lo bisa lihat di situ. Nah untuk ide, lo tinggal sebenarnya gampang aja lo. Gue sendiri idenya adalah, ini gue buka di sini, ide gue tuh kebanyakan dulu scrolling dari memang sosial media, terutama gue dapet insight banget dari Hello-nya udah nggak ada, udah almarhum. Sama ada juga Pinterest gitu. Pinterest gue dapat beberapa itu dari situ. Terus sekarang udah ada AI, lebih enak lagi, walaupun kaku tapi lo bisa ambil premisnya di situ. Katakanlah 10 hal yang yang tidak disukai wanita gitu. Nah, itu dari situ lo bisa bikin bisa bikin komedinya tuh. Jadi itu premisnya lo ambil, terus lo bikin, lo ngarang lagi komedinya di mana. Nah, itu dari banyak banget sumber sekarang, karena gue bilang gini, mungkin orang bilang tidak original, dan beberapa ada yang bilang gue itu plagiat. Enggak, kalau plagiat lu ketiplek nyontoh dari konten orang lain. Kalau gue cuma memindahkan media dari 2 dimensi tulisan, gue pindahin ke video gitu. Nah itu yang gue ambil begitu, dan
ternyata juga banyak yang viral sih, banyak banget yang viral dan itu dulu enak-enak, bagus-bagus, itu apa ya, yang gue pikir nggak viral, yang penting kalau gue tempo hari itu, wah ini kayaknya bagus buat kontenin, hasilnya udah dilepas aja. Lu jangan berharap juga, ada hari ini juga gue berharap ada yang viral, ternyata tidak. Jadi hasilnya dia dilepas aja, lo bikin aja konten lo kayak gimana, ada materinya, temanya ada dan rasa bagus, tinggal lo tuh di otak lo cuma packagingnya aja nih, ini gue mau apain nih kontennya, ini gue lariin punchline-nya kemana. Kalau untuk komedi ya, gue punchline-nya gue bakal lariin kemana, ini gue eksekusi kayak gimana, gue pakai baju apa, outfitnya segala macam apa, bagaimana dengan mimik muka, apakah tetap deadpan atau mungkin ada senyumnya dikit. Nah itu yang beberapa lo bisa hadir di situ, karena gue ini belajar konten itu dari teori stand up. Jadi beberapa teori stand up ada yang banyak banget yang kepake, dan lo bisa bisa pelajari teori stand up baik dari buku, ada salah satu karangan Pak Ramang Papana, Kitab Suci, tapi udah ada lama dia udah nggak keluar lagi kayaknya. Sama dari beberapa teori dari web-web mungkin yang biasa buat bikin karya tulis. Pernah gue lihat juga ada orang yang bikin tesis atau karya tulis ya tentang komedi, dan itu beberapa idenya ngambil dari ide stand up. Nah gue dari situ, ide itu yang gue kemas, ada yang gue pakai juga. Gue belum pakai aja nih, gue belum pakai rule of three, udah pernah gue pakai gitu. Yang callback belum terlalu banyak gue pakai di callback. Rule of three yang sering gue pakai itu rule of three, sama setup punchline sudah pasti. Nah itu jadi beberapa dari situ yang memang kadang-kadang, ini gue sekarang lagi memang nggak ada kendaraan, kemudian nggak ada motor, dan gue lagi memang naik busway segala macam, dan itu banyak banget komedi di situ. Ada aja omongan orang segala macam yang bener-bener. Gue juga kadang-kadang dapat ide matematika tuh dari situ, dari ngeliat perjalanan, sepanjang perjalanan atau apa. Makanya gue sekarang senang berjalan keluar itu salah satunya buat nemuin itu gitu. Karena ini bukan stand up ya. Kalau stand up itu memang kan dari keresahan lu sendiri, memang itu original punya lu, dan lu harus memang mengulik lebih dalam lagi gitu. Kalau ini cuma untuk video dan bebas sih temanya. Apapun kalau memang premisnya sama-sama orang-orang, nggak ada masalah juga. Makanya ketika lu udah mungkin di posisi gue sekarang, alhamdulillahnya adalah banyak dari teman-teman netizen ini, follower gue tuh yang nyumbang ide gitu. Kadang-kadang dari komentarnya aja, jangan sepelein tuh komentar itu. Kadang-kadang mereka komentar itu bukan kaleng-kaleng, mungkin buat mereka cuma komentar doang ya, tapi buat kita itu adalah tambang emas gitu, buat kita itu tambang konten gitu di situ. Jadi cuma komen segini doang, gue langsung gue pakai ya buat bikin video gue. Oh silakan gitu. Jadi itu berapa yang bisa dicari dari kehidupan sehari-hari. Lo event itu lo cuma ngeliat kucing berantem segala macem kan, itu lo bisa videoin, bisa jadi komedi. Atau juga ada juga yang dia ini suara kucing ya. Dia lip syncin suara kucing bersuara seperti manusia, itu ada tuh di konten apa. Itu banyak banget, dan banyak banget yang beda, banyak banget yang baru. Kayak gue bilang juga, seperti Panji Pragiwaksono bilang, itu gue selalu ingat kata-katanya dia tuh. Dia bilang nggak perlu lebih bagus dari orang kontennya, tapi lebih beda. Buktinya gue tuh di matematika nggak lebih bagus gue daripada Jerome Pauline segala macam, tapi gue lebih beda, dan gitu gue akhirnya pemain sendiri di situ. Gue ada komedinya, dan komedinya bukan komedi yang ke arah rayuan atau segala macam, yang memang benar-benar ada hitungannya di soal matematika itu, memang ada keterkaitan antara soal dan jawaban komedinya. Nah itu yang gue bilang kan, nah itu yang tidak disentuh orang kan, matematika itu, komedi matematika itu yang nggak disentuh orang, yang akhirnya gue ambil part itu. Banyak kok, gue bilang kemarin juga ada yang teman gue nih, saudara-saudara gue kemarin bilang, gue gimana nih, bingung gue mulai aja dulu, gue bilang dari hobi lo dulu, dari kerjaan lo dulu, gitu. Nanti ketika lo flashback ke belakang, apa kira-kira yang menurut lo dulu di belakang tuh yang berkesan sama lo. Pasti kan lo punya udah hidup berapa lama nih gitu loh. Nah itu tinggal lo angkat lagi tuh. Atau mungkin lo punya barang-barang kayak barang-barang yang vintage ya, yang bisa lo ceritakan di situ, lo bikin konten di situ, mungkin radio atau kaset, lo bisa bercerita tentang itu, apa yang lo saat itu kejadiannya, lagu apa segala macam. Kalau lagu agak nggak susah, ada susah nih, kecuali lo live di TikTok pakai lagu masih bisa siaran ya. Kalau di sini mungkin lo cuma lagunya nggak bisa ditampilin karena copyright, lo mungkin cerita lagu ini segala macam. Kaset lah ya, mungkin lo dilihat kaset, lo suruh cerita kaset itu lo belinya di mana, pada saat itu lagi ada apa, di otak lo kayak mana. Itu salah satu konten kalau buat gua adalah yang memang menarik perhatian netizen, karena mereka tuh merasa terwakili saat itu. Ada mungkin yang sama lo, yang ngalamin hal yang sama lo, terutama mungkin yang
Kalau bukan tinggal di perkotaan, yang tinggal di perkotaan sama lah kondisi, nyari kasetnya dulu, dengerin kasetnya tuh untuk kaset ya di toko kaset dekat rumah, namanya itu Attack kalau nggak salah, dekat rumah gue tuh. Sama di Tanah Abang Tiga Saudara, ada duta suara segala macam yang memang udah canggih, dan lo ada testernya di situ gitu, ada testernya untuk ngetes lagu. Nah itu kan ada beberapa mungkin bisa dimasukkan unsur komedinya segala macam di situ ya gitu. Nah itu beberapa yang bisa juga, atau mungkin juga tentang pelajaran di sekolah, tentang lu masa-masa sekolah, tentang lu sekarang juga ngurus anak segala macam. Ada beberapa konten yang bawa anaknya Lala, yang gue tahu ya, yang memang udah sekarang udah lumayan besar, dan itu gue mengikuti dan akhirnya asik gitu. Karena kalau gue lihat mereka itu nggak ngevlog sih, jatuhnya memang konten gitu, konten, dan ada ceritanya itu yang bisa diambil gitu, yang memang kalau gue melihatnya sendiri adalah eh, enak diikutinya. Kalau Raffi Ahmad mah beda lagi ya, memang keluarganya dia kan Rans Family kan memang sudah jadi konsumsi publik gitu loh. Kalau kita ini yang memang belum siapa-siapa, yang baru mulai usahakan memang bikin konten yang menghibur atau mungkin yang edukasi, dan tetap di situ, artinya udah jadi niche-nya lu. Kalau memang lu baru belum menemukan niche lu di mana, boleh terus mencari dalam berkonten. Tapi setelah ketemu dan setelah orang lain lihat dan itu viral, lumayan naik, lumayan gede viewernya segala macam, engagementnya, lu hajar aja di situ. Lu fokusnya di situ, satu situ. Kalau gue kan memang komedi, komedinya di mana nih? Tapi gue sendiri berpesan sama kalian adalah tidak ada zona nyaman pada seorang konten kreator. Gue harus memastikan itu kira-kira umurnya berapa lama nih gitu. Dan sebelum dia memang turun, sebelum orang lain bosan, sudah ada konsep baru. Jadi ada transisinya tuh smooth banget gitu. Sementara yang lama, konsep yang lama jangan ditinggalin, jangan dibungkus. Tetap sesekali masukin, karena itu adalah salah satu konten kuncian. Kalau gue bilang konten kuncian adalah konten yang sudah pasti itu jam tayangnya itu viralnya itu pasti, dapat viewernya berapa itu pasti gitu. Itu yang memang konten kuncian kita. Kalau konten-konten biasa yang mungkin nggak naik ya teman-teman, jangan juga dibungkus juga. Tinggal mungkin lo poles aja, ganti point of view, tapi konsepnya tetap sama, point of view-nya yang berbeda. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau gue ambil point of view-nya dari yang lain. Kayak gue ngomongin tentang korupsi. Tentang korupsi gue bikin konten STMCK. Dan point of view-nya adalah point of view dari sekolah korupsi. Dari sisi koruptornya point of view-nya. Sama gue ngelihat dari sisi masyarakat, di-combine dengan itu. Ketika gue bilang, wah korupsi itu tolong sisihin buat pengalihan isu, nah gue combine tentang itu. Tentang korupsi, ketika korupsi itu, korupsi yang 300 triliun cuma hukuman 6,5 tahun, terus gue turunin ke 1 menit itu berapa tahun hukumannya. Nah gue turun ke situ rame, padahal cuma pembandingan senilai, dan gue anggap waktu itu aduh konten apaan sih ini mah, cetek banget. Tapi ternyata disukai banyak orang dan itu viral. Jadi apapun lo coba kontenin, mau awal-awal juga, mau yang gue bilang mau outdoor dulu, mau lo urat malu lo biar putus dulu di konten di banyak orang bakal melihat, dan orang mungkin bakal bercibir ya. Cuma kan mereka mereka tuh biar aja mencibir, melihat, atau kadang-kadang nanyain lu apa ya, ngapain sih lu di tengah jalan begitu. Mereka nggak tahu itu adalah proses lo menuju naik. Gue pernah di situ, gue pernah di satu komplek gue ngonten, karena gue mau outdoornya yang gue ambil, karena gue udah bosan dengan indoor. Masih pakai boya yang ada kabelnya 6 meter tuh untuk mic-nya ya, ribet banget. Tapi gue pernah jalanin itu di situ, dan akhirnya membentuk karakter gue sekarang. Ketika pada akhirnya gue cuma konten di rumah aja kayak begini, dan cuma nggak studio sih, dimanapun gue jadiin aja tempat naruh helm segala macam, naruh sepatu. Dimanapun kalau gue jadi, dan gue orangnya tidak terlalu perfeksionis ya, karena memang adanya begini. Gue cuma mau gue bilang gini, memang salah satu konten kreator itu lo jujur ketika berkarya, lo adanya begini, apa ada apanya begini itu. Kalau memang punya dana, punya uang lebih, memang lo kebetulan diberi lebih sama Allah ya, bikin studio segala macam yang emang prepare. Kalau enggak juga begini, kalau gue bilang yang penting adalah materi lo, video materinya aja. Jadi isi kontennya apakah memang worth it untuk didengar atau tidak. Nah, satu hal lagi yang gue tekanin sama teman-teman, mulai aja dulu, apapun kontennya lo mulai dulu kayak gimana. Mungkin lo malu, mungkin lo jijik, ya semua ngalamin itu, dan semua harus melewati itu. Tidak mungkin tidak. Ketika lo bikin konten pertama kali, lo ngeliatnya itu jijik, geli, segala macam, apaan sih gue gitu, segala macam. Lo nggak tahu ke depannya lo bakal jadi apa.
Dan kemungkinan besar sukses iya, karena memang dari lo sendiri, apakah pikiran lo seliar itu untuk berkonten, pikiran lo selalu berkembang dan berkembang untuk berkonten, untuk mengembangkan konten lo sendiri. Kalau itu iya, ya lo siap-siap aja jadi memang jadi sesuatu dikenal orang kayak gue sekarang ini, punya ciri khas, punya karakter, dan punya sesuatu yang ditawarkan ke netizen, dan itu netizen juga suka. Kalau memang konten gue harus berubah dari kemarin yang memang matematik, nggak berubah sih, matematik ternyata terbergerakan gue tentang isu-isu sosial, yaitu gue sih memang ngikutin perjalanannya aja. Pernah juga gue bikin quotes-quotes, nanti akan gue bikin juga quotes-quotes. Gue bakal sering konten karena memang alhamdulillah sudah ada alatnya nih yang memang tidak ngambek lagi. Kayak YouTube juga gue udah mulai nge-YouTube, baik short udah lumayan rame alhamdulillah. Short itu memang cuma mirroring doang gue. Jadi ada beberapa tanya sama gue, mirroring gimana tuh Pak? Mirroring nggak apa-apa. Karena lu tidak dibayar sama satu platformnya. Kalau lu dibayar sama satu platform, kayak dulu gue dibayar sama Snack Video, Snack duluan yang harus, lu harus posting di Snack duluan baru tempat lain. Tandanya adalah ada watermark. Dan sekarang watermark nggak bisa lo dipakai di tempat lain gitu. Artinya kalau mau mirroring ya nggak apa-apa, satu konten mirroring itu satu konten lo sebar ke beberapa platform. Di saat yang sama nggak ada yang masalah, kecuali dari satu platform itu lo copy, di situ lo disangka plagiat. Kalau memang aktornya adalah lo gitu loh, terus juga kontennya akunnya lo ya nggak apa-apa. Toh juga banyak juga yang pakai akun orang lain terus pakai videonya video kita, kok banyak banget yang begitu dan nggak ada masalah kalau gue bilang. Terus kenapa lo nggak mau, kenapa nggak berani? Satu video lo sebar aja, kayak gue tuh disebar ke Instagram, TikTok, Snack Video, Facebook pun gue hajar, sampai sekarang di YouTube Short. YouTube Short pernah ada dan akhirnya vakum gue nggak ngerti, tapi belakangan gue coba mau hajar lagi, alhamdulillah udah ada di atas 1000-an untuk follower viewernya YouTube Short. Terus ada beberapa juga Twitter, lo hajar semuanya, semua sosial media, karena begitu satu viral, yang lain viral. Lo bisa scrolling sarjana sperma zaman 2019, bulan Februari, tanggal 28, jadi trending topik nomor 1 di semua platform. Nah itu yang bisa gue ceritain, silakan berkarya, untuk ide apapun bisa jadi ide, tergantung nih lo mau dibawa kemana. Contoh yang gue bilang kemarin adalah teman gue tuh ngomongin tentang quote dan motivasi. Gue bilang, lu coba sepatu, lu bisa gak jadiin sepatu? Dia pikir aja, ternyata dia dapat. Terus dia dapat yang ada beberapa yang dia bilang sepatu kalau cuma satu tidak berarti apa-apa, tapi kalau sepasang akan bermakna. Sepatu menua bersama, rusak bareng-bareng, baru bareng-bareng, rusak bareng-bareng. Gitu. Dari sepatu dia ada beberapa, akhirnya gue bilang, lu coba semua yang ada di rumah lo ini, apapun lo jadiin quotes, lo jadiin kata-kata mutiara hari ini, kata-kata hari ini, lo bisa begitu. Gue bilang itu, dan akhirnya dia terpancing dan bisa. Apalagi untuk komedi ya, untuk komedi bisa banget. Kalau memang nggak ada ide dari situ, lo tinggal AI doang, komedi dari sepatu atau segala macam. Lo tinggal lihat di situ, kalau memang masuk sama karakter lo, sama niche lo, ya silahkan dipakai. Itu aja untuk ide konten hari ini. Kita ngonten part 3, kita akan berjumpa lagi untuk part selanjutnya, dan insya Allah gue bakal coba bikin video ini terus, sama mungkin unboxing dan sebagainya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.